Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Jumat 29 Maret 2024, bersamaan dengan 18 Ramadan 1445 Hijriah. Kita kembali berjumpa dalam dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis, kerjasama dengan RRI Bengkalis dan juga Masjid Agung Istiqomah Bengkalir. Pendengar dan juga pemirsa, kami dapat informasikan Anda juga bisa menyaksikan dan mendengarkan kami melalui YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan juga bisa dengarkan kami melalui udara frekuensi 90,6 MHz dan juga melalui RRI Digital. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang akan menemani kita dalam dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Ya, bersama Bapak Haji Imam Hakim MSI yang merupakan akademisi yang mana kita akan membahas dialog kita dengan tema zakat, bukti ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum Pak Imam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bapak? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah, kita sudah berada juga di 18 Ramadan ya Bapak ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan begitu juga pemirsa dan juga pendengar dan juga jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Ya Pak Imam, sesuai dengan tema kita zakat, bukti ketaatan kepada Allah. Nah, sebelum nanti ya kita akan menyapa juga pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti, bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 082388364742. Nah, terlebih dahulu Pak Imam silakan untuk sebagai pengantar tema kita pada sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa RRI Pro 3 Bengkalis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah memasuki Ramadan yang ke-18. Semoga semua amal kebaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang dihantarkan oleh pengarah acara dialog interaktif berkenaan dengan zakat, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang zakat sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang sudah menjadi pemahaman kaum muslimin dan muslimat bahwa bunyal Islam ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan wa hajjal baiti liman istata'a ilaihi sabila. Itulah 5 perkara yang menjadi rukun Islam. Dari 5 perkara secara berurutan disebutkan yang pertama sebagai pondasi itu adalah syahadat, pernyataan ketauhidan. Lalu berikutnya adalah wa iqamas shalah dan dilanjutkan dengan wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Berarti zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang sudah kita yakini sebagai penyempurna sebagai seorang muslim atau seorang Islam. Zakat adalah rukun Islam yang hukumnya wajib. Tentu persyaratan wajib ini ada syarat dan ketentuan yang mengharuskan kita mesti menunaikan zakat. Baik itu zakat diri atau zakat fitrah maupun zakat mal.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla telah menyandingkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban menunaikan zakat ini di dalam Al-Quran secara berulang-ulang. Allah sebutkan antara lain di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Penyandingan zakat dengan sholat di dalam Al-Quran ini ada pada banyak tempat menunjukkan bahwa begitu penting dan urgennya kewajiban menunaikan zakat. Mungkin pada kesempatan ini tidak semua ayat yang menyandingkan kedudukan sholat lalu diikuti zakat itu bisa kita ungkapkan secara keseluruhan. Contoh lain misalnya di dalam surat An-Nur ayat 56. Wa aqimus sholah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini menjadikan bahwa rukun menunaikan zakat itu adalah bukti kita, bukti keyakinan akan rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Mungkin saya pikir cukup demikian sebagai pengantar acara dialog interaktif seputar zakat sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Pak Imam, tadi juga menyampaikan dan juga kita ketahui bersama zakat merupakan salah satu rukun Islam begitu ya Pak Imam ya. Baik. Sebenarnya apa nih hubungan sholat dan zakat nih Pak Imam? Baik, terima kasih. Kalau sholat itu menjadi media komunikasi penghubung seorang hamba dengan Robnya, hubungan ini kemudian menjadi kontrol bagi manusia agar perilakunya sesuai dengan perintah Allah. Untuk itulah mengapa sholat disebut mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu apa kaitannya dengan zakat? Ketika kita sudah menjadi orang yang menunaikan sholat, tunduk kepada Rob sebagai hubungan hablum minallah, akan menjadi sempurna seorang Islam setelah menjaga hubungannya dengan Allah. Pasti dia akan menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Karena zakat di samping ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kepedulian sesama manusia. Berarti kalau orang yang sudah taat menunaikan sholat, berarti dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, otomatis dia juga akan memiliki sensitivitas sosial yang tinggi sebagai wujud ketaatnya kepada Allah dengan cara antara lain menunaikan zakat. Ya, tapi bagaimana pula nih Pak Imam, orang yang menunaikan sholat tapi mereka tidak berzakat, sedangkan mereka dikatakan salah satu orang yang wajib zakat begitu. Apakah ini bisa dikatakan atau tidak bisa dikatakan bahwa mereka belum dapat membuktikan ketaatan mereka kepada Allah? Kalau kita sebutkan dia belum taat kepada Allah, nanti kita menjadi orang yang mendiskreditkan sesama muslim. Saya pikir seorang muslim yang sudah meyakini akan rukun Islam itu terdiri dari 5 perkara, diawali dengan sebuah pernyataan syahadatain, maka tentunya dirinya akan melengkapi kesempurnaan menunaikan sholat lalu membayar zakat. Dilemanya sebagaimana yang Ibu sampaikan, dia rajin sholat, tapi dia tidak pula menunaikan zakat, tidak pula kita katakan ia akan keluar dari agama Islam. Tetapi kesempurnaan sebagai seorang muslim itu mestinya menyempurnakan
5 kewajiban yang menjadi rukun. Sebuah bangunan, andaikan kita ibaratkan rukun Islam yang terdiri dari 5 perkara itu sebagai wujud sebuah bangunan, pondasinya adalah syahadatain. Ketika pondasinya kuat, maka kita akan mendirikan bangunan. Bangunannya itu diawali dari apa? Sholat. Maka sholat disebut sebagai tiang agama. Tetapi tidak mungkin bangunan pondasi kuat hanya terdiri dari tiang-tiang saja. Maka mesti dilengkapi dengan menunaikan zakat. Begitu pula shaumi Ramadan, begitu pula haji bagi yang memiliki kemampuan. Maka kesempurnaan itu pastilah akan menjadi sebuah cita-cita bagi seorang muslim. Ya baik, mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan juga pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan juga Facebook Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk yang melalui WhatsApp kami 0823 88364742. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah di Bengkalis. Ingin bertanya bagaimana zakat kita jika modal awal kita usaha meminjam uang di bank. Kemudian kita jadikan modal usaha, apakah zakat yang kita bayar itu sah dari keuntungan usaha tersebut? Mohon pencerahannya. Wassalam. Dari hamba Allah nih Pak Imam. Baik, kalau seorang pengusaha, tentunya sebagai pengusaha muslim akan bercita-cita menjadi seorang pengusaha yang sesuai dengan hukum syar'inya. Kita berharap bahwa usaha yang ia lakukan ini adalah usaha yang menurut syariat agama Islam itu diperbolehkan. Allah berfirman bahwa diperbolehkan berjual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kategori seperti apanya riba, kategori apa jual beli yang dibolehkan, tentunya mesti memiliki pengetahuan tentang itu. Kalaupun modal dipinjam, ya hari ini dalam kehidupan kenyataan seorang pengusaha muslim atau tidaknya tentu modal awalnya adalah modal yang dipinjam. Tetapi modal awal yang dipinjam itu tentu belum menjadi harta dan kekayaan. Karena masih belum ada perolehan dari hal itu. Menurut pemikiran saya bahwa modal ini belum dibebani dengan zakat terlebih dahulu. Kecuali sudah diusahakan memperoleh sesuatu dan dihitung kalau dia kekayaan berarti harus mencukupi haul dan nisabnya sebagaimana yang sudah diatur menurut syariat agama Islam. Tapi kalau dari pertanyaan ini, ya sebenarnya sudah sampai haul dan hisabnya nih Pak Imam, ini bagaimana nih Pak Imam? Kalau sudah haul dan nisabnya tentu sebagai pengusaha muslim memenuhi kewajiban untuk membayar zakat kekayaan. Ya, zakat kekayaan sebagaimana keputusan Badan Amil Zakat Nasional yang sudah dipublikasi itu pada tanggal 23 Januari 2024 ada Ketua Basnas mengeluarkan surat keputusan nomor 1 tahun 2024 yang menyebutkan apabila harta dan kekayaan itu sudah setara dengan 85 gram emas, apabila dikonversi dalam bentuk duit atau rupiah nilainya sebesar 82.312.725 rupiah, maka ini sudah mencapai jumlah yang wajib untuk dizakati, tercapai nisabnya, maka besarannya sesuai dengan ketetapan itu adalah sebesar 2,5%. Saya pikir adalah waktu yang tepat sekali apabila Bapak pengusaha hamba Allah ini menunaikan zakat malnya pada bulan suci Ramadan, karena kita yakini ada di antara kita sahabat kita yang mungkin termasuk kategori fakir, mungkin miskin, atau terkategori 8 asnaf
sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adalah tepat sekali saatnya, di saat sahabat rekan kita membutuhkan, di situ pula sensitivitas sosial kita sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah itu ditunaikan. Mudah-mudahan atas ketaatan ini rezekinya menjadi rezeki yang berkah hendaknya. Amin. Ya, ini juga bisa disalurkan melalui Basnas Kabupaten Bengkalis begitu ya Pak Imam ya. Saya pikir karena lembaga legal yang dibentuk oleh pemerintah secara syariat agama Islam memberikan keyakinan kita aman syar'i, aman NKRI dan semuanya itu ada di Badan Amil Zakat Nasional. Kebetulan kita di Kabupaten Bengkalis adalah saran yang tepat untuk menunaikan hal itu. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih bersama di dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis, dan nanti kita akan kembali sesaat lagi tak bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Bengkalis dan juga kita masih bersama di dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis langsung dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Ya, terkait tema kita zakat bukti ketaatan kepada Allah. Ya Pak Imam, tadi Bapak juga sudah menyampaikan ya ini zakat salah satu merupakan rukun Islam dan juga sebagaimana kita ketahui ada 8 asnaf zakat begitu ya Pak Imam ya. Termasuk salah satunya fakir dan miskin. Dan zakat kita ketahui ada pembagiannya, ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah fakir dan miskin ini wajib zakat fitrah juga nih Pak Imam? Baik, saya berpendapat bahwa zakat fitrah itu ditunaikan sebagai pensuci diri. Batasan jumlah yang mesti di zakat fitrah itu jumlahnya relatif kecil.
Ketika itu dikonversikan ke dalam kilogram, kita menunaikan zakat untuk seorang diri hamba Allah itu sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah, mensucikan diri kita, itu wajib hukumnya menunaikan zakat fitrah sebesar 2,5 kilogram. Adalah makanan yang mengenyangkan. Lalu juga diterjemahkan selain makanan yang mengenyangkan dikonversikan dalam jumlah uang yang nilainya sebesar bahan yang mengenyangkan tersebut. Lazim karena di tempat kita ini makanan yang mengenyangkan itu adalah beras, maka penunaian zakat fitrah itu dihitung dalam jumlah beras sebesar 2,5 kilogram. Lalu bagaimana dengan asnaf yang sebenarnya ia adalah bukanlah muzaki, tapi mustahik menerima zakat. Lalu apakah dia wajib menunaikan zakat fitrah? Dalam penerjemahan dan pemahamannya, seorang hamba Allah yang masih memiliki bahan yang mengenyangkan untuk esok hari, maka wajib hukumnya menunaikan zakat atas dirinya yang disebut dengan zakat fitrah, asalkan masih memiliki kemampuan membayar zakat itu sebelum turunnya khotib Idul Fitri dari atas mimbar. Kalaulah, mohon maaf, ianya seorang fakir pada tanggal 28 Ramadan, masih ada 2 hari menjelang Idul Fitri, menerima haknya sebagai seorang mustahik dalam bentuk mungkin uang dan beras. Rasanya hari itu berarti Allah takdirkan ia punya rezeki yang cukup untuk menunaikan kewajiban zakat atas dirinya sebagai pensuci dirinya. Maka tunaikanlah zakat itu karena jumlahnya secara nominal akan tidak terlalu banyak. Dan jumlah itu insya Allah dalam kemampuan seorang mustahik yang menerima zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah dari hamba Allah yang beriman. Rezeki itu cukup untuk dikeluarkan sebanyak 2,5 kilogram sebagai wujud penunaian zakat fitrah, kesucian dirinya sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam arti fakir miskin juga wajib zakat fitrah begitu ya Pak Imam? Dalam pemahamannya seperti itu karena jumlahnya bukan jumlah kekayaan yang jumlahnya itu signifikan. Insya Allah bisa ditunaikan ya. Ya, ini juga bisa diserahkan zakat fitrahnya kepada mungkin fakir miskin yang lebih di bawah dirinya begitu ya. Atau ada pengecualian ini Pak Imam, fakir miskin ini dia tidak apa-apa untuk tidak zakat fitrah ini, ada pengecualian enggak? Saya pikir kalau untuk zakat fitrah ini mestinya ditunaikan. Soal penunaiannya apakah langsung kepada mustahik atau melalui kembali himbauannya melalui Basnas atau amil zakat sebagai perpanjangan tangan UPZ yang ada di rumah-rumah ibadah ataupun di tempat-tempat yang sudah ada penunjukan UPZ, menurut hemat kami itu adalah lebih bagus. Namun tidak disalahkan apabila seorang hamba Allah yang wajib zakat menunaikan kepada mustahiknya yang tepat sasarannya dimanapun kita berada. Baik, ya pendengar di 0823884742 Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Dan kita masih di dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis. Nah ini juga masih ada pertanyaan yang kirimkan melalui WhatsApp kami nih Pak Imam. Dari Ibu Inah di Banten. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah seorang mu'alaf yang kaya ini berhak menerima zakat? Nah ini bagaimana nih Pak Imam? Kalau ditanya berhak menerima atau tidaknya, wal mu'allafa qulubuk,
sebenarnya mu'allaf yang disebutkan sebagai bagian dari asnaf itu adalah mu'allaf yang dalam kondisi bahwa dia baru masuk Islam, diragukan kegoncangannya, mungkin ekonomi dan lain sebagainya, maka dianya menjadi seorang mustahik. Namun demikian, apabila seorang mu'allaf yang mu'allaf perpindahan agama dari non-muslim menjadi muslim ini sudah kaya raya, saya pikir statusnya akan sudah bergeser dari mustahik menjadi seorang muzaki. Nah, tentunya dirinya sendiri yang akan menyatakan bahwa ianya sudah tidak patut lagi untuk menerima zakat. Kalaupun atas syariat agama Islam disebutkan mu'allaf itu wajib menerima, tapi bagi penerima sendiri rasanya dirinya tidak lagi layak untuk sebagai mustahik, maka dia sebagai muzaki. Namun demikian apabila dia menerima, tidak ada salahnya karena syariat agama Islam menyebutkan seperti itu. Namun demikian akan lebih bijak dan arif apabila ianya menyatakan sekalipun sebagai seorang mu'allaf, keimanannya sudah mantap, keadaan ekonominya sudah mantap, maka dia akan menyatakan dirinya akan menolong yang fakir, yang miskin, yang mu'allaf, yang masih layak dan patut untuk diselamatkan. Karena zakat ini sebagai wujud ketaatan kepada Allah, tapi juga adalah wujud sosial untuk meringankan beban sesama muslim yang memang terbebani karena kondisi harta dan ekonominya patut untuk disantuni. Saya pikir demikian, Bu. Tapi saya pernah juga mendengar nih Pak Imam ya, seorang mu'allaf ini hanya bisa diberikan zakat ya, ini selama 3 tahun. Apakah benar begitu nih? Pengertiannya adalah seorang mu'allaf ini ada kala waktunya itu karena dia masih baru masuk Islam. Baru masuk Islam itu dikhawatirkan masih memiliki kegoncangan yang belum mantap keislamannya. Bisa jadi ekonominya belum mapan. Bisa jadi mungkin rasa iman keyakinannya belum. Rasa persaudaraan silaturahimnya juga belum memiliki banyak teman. Maka di dalam agama Islam yang dikatakan sebagai wal mu'allafa qulubuhum itu ada batas waktunya. Nah, ada jeda sekitar 3 tahun, insya Allah tahun pertama penyadaran dia sebagai seorang muslim yang baru. Tentu tahun berikutnya adalah sebuah kemantapan. Tahun berikutnya sudah lebih mantap dan meningkatkan ketaatan ianya sebagai seorang muslim yang sejati. Baik. Ya, pendengar masih bersama kami dalam dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis. Masih yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Dan pendengar nanti akan kita sambung kembali dialog ini dan kita akan break sesaat. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu. Biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asia. Guys, selamat puasa ya.
Pendengar dan juga pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan juga jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang berbahagia, kita masih dalam dialog interaktif siar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis. Di 082388364742 Anda bisa kirimkan pertanyaan. Ini Pak Imam sudah ada yang masuk lagi pertanyaannya melalui WhatsApp kami. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya. Uang hasil zakat yang dikumpulkan Basnas diperuntukkan untuk apa saja Pak Ustadz? Dari Pak Iwan di Tameran. Nah silakan nih Pak Imam. Baik, waalaikumsalam Pak Iwan yang berada di Tamberan. Menanyakan hasil pengumpulan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis itu diperuntukkan seperti apa? Mungkin izin saya secara garis besar bisa memberikan pencerahan. Apabila nanti dibutuhkan informasi yang lebih konkret dan mendetail, saya pikir masyarakat bisa mempertanyakan ke Basnas, bisa menghubungi pihak Basnas karena Basnas adalah lembaga yang akuntabel, lembaga yang penuh dengan tanggung jawab. Amanahnya adalah sebagai amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah, tentunya secara syariat agama Islam juga memenuhi ketentuan. Yang saya ketahui dan juga yang pernah kita dengar informasinya, secara garis besar penggunaan zakat itu ada yang sifatnya memang konsumtif dan ada yang sifatnya untuk produktif. Yang konsumtif tentunya dibagikan kepada fakir, miskin sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Bisa jadi mungkin untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga primernya, untuk beli sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Lalu ada juga program yang sifatnya produktif untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam bentuk produktif dibantu untuk usaha, untuk jualan, karena kita juga banyak lihat ada gerobak-gerobak yang bermerek dengan Basnas, itu sebenarnya adalah program pengentasan upaya yang dilakukan oleh Basnas kepada seorang muslim yang memiliki usaha produktif jualan. Dengan harapan mudah-mudahan ketika saat ini ianya menjadi seorang mustahik, kedepannya dia bisa menunaikan zakat sebagai seorang muzaki. Di samping itu kita juga banyak mengetahui dan pernah mendengar yang diekspos bahwa Basnas melakukan upaya bedah rumah. Kemudian Basnas juga memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik kita yang memang dalam kategori, dalam golongan yang berhak untuk mendapatkan uang zakat ini. Beasiswa kepada putra-putri kita yang duduk di perguruan tinggi, yang sedang sekolah juga ada yang menerima. Jadi saya pikir insya Allah Basnas Kabupaten Bengkalis ini akan memegang amanah sebagai amil sesuai dengan syarat agama Islam. Pikir begitu, Bu. Baik, ya demikian Pak Iwan di Tameran ya pencerahannya. Baik pendengar di 082388364742 Anda juga bisa bertanya, kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami. Nah ini juga ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Ani di Bengkalis. Assalamualaikum Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa zakat fitrah ini diberikan sebelum imam naik mimbar. Nah ini bagaimana nih kalau seandainya zakat fitrah tahun ini tidak dibayarkan, apakah boleh didobelkan di tahun hadapan? Nah ini bagaimana nih Pak Imam? Baik, waalaikumsalam Ibu yang menanyakan. Maksud saya sebelum khotib turun dari mimbar ketika dia khutbah Idul Fitri. Ini adalah batas terakhirnya. Apabila zakat fitrah itu tidak tertunaikan dalam batas akhir, lalu dikumulatif ke tahun berikutnya, pemahamannya menjadi berbeda. Berbeda dengan zakat mal sebenarnya. Zakat fitrah itu adalah zakat atas dirinya yang ditunaikan setiap 1 tahun sekali. Wabil khusus dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Batasnya adalah sebelum khotib turun dari mimbar.
sebelum khotib turun dari mimbar ini sebenarnya adalah kalau batasnya batas finish terakhir. Tentu kita berkeinginan dan berniat supaya penunaian kita itu menjadi lebih bermanfaat, maka diambil kesepakatan sebuah rujukan kebaikan bahwa zakat fitrah itu hendaknya ditunaikan sebelum hari raya Idul Fitri. Tujuannya apa? Sebagai bentuk kepedulian sosial bagi sahabat kita yang memang dalam kategori tidak berkemampuan, maka dengan perolehan zakat itu ianya akan bisa bergembira di hari raya Idul Fitri. Batas terakhir turun dari mimbar itu untuk kehati-hatian. Maksudnya begini, apabila pada malam Idul Fitri kebetulan ada bayi yang lahir, maka bayi itu juga hukumnya wajib untuk dizakat fitrahi. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Maka bergegaslah sebelum khotib turun dari mimbar, kita mesti menunaikan zakat fitrah atas seorang insan yang masih bernyawa sampai batas akhir Ramadan. Itu ya. kira-kira Ibu. Baik, Ibu Ani. Dan ini juga ada pertanyaan dari Ibu Farah di Bengkalis. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah boleh menzakat fitrah almarhum orang tua? Karena semasa hidup orang tua saya tidak pernah berzakat fitrah. Nah ini bagaimana nih? Masih ikhtilaf. Ada yang menyatakan almarhum kita zakat fitrahi. Namun demikian sebenarnya penunaian zakat fitrah itu adalah kepada seorang, kewajibannya adalah kepada seorang hamba Allah, insan umat muslim yang masih hidup. Namun demikian, karena kita sebagai penanggung jawab terhadap orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang ketika itu mohon maaf atas kebelum sempatnya menunaikan zakat fitrah, sebagaimana juga kita ketahui orang tua kita tidak berpuasa karena ini dan lain sebagainya. Orang tua kita lalai zakatnya, maka ada istilah. Kita tunaikan kewajiban orang tua itu sebagai wujud cinta kita kepada orang tua. Semoga cinta kita kepada orang tua itu menjadi wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun jatuhnya tidak menjadi penunai zakat fitrah, minimal tercatat sebagai sedekah atas nama almarhum atau almarhumah orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dengan bahasa kita menyerahkan barangkali sejumlah uang dengan namanya sedekah begitu ya Pak Imam ya. Tidak berarti harus membayarkan zakat fitrah almarhum dari orang tua yang sudah meninggal begitu. Nah kalau kewajiban lain sebagai seorang anak ini terhadap zakat ini juga sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Misalnya juga kalau penghasilan orang tuanya dulunya tidak pernah dizakatkan, tapi dari anaknya inisiatif nih Pak Imam, ia membayarkan zakat, tetapi dari penghasilannya ia sendiri. Nah ini bagaimana nih Pak Imam? Kategorinya kalau itu bukan harta benda warisan dari orang tuanya, berarti kita yang berinisiasi karena merasa orang tua kita dulunya sebenarnya memiliki harta tapi tidak menunaikan zakatnya, maka kita sebagai pewaris terhadap harta yang ia tinggalkan tentu menjadi hukum wajib apabila memang sudah cukup nisab dan haulnya. Harta warisan yang kita miliki apabila cukup nisab dan haulnya, maka akan terbebani kewajiban menunaikan zakat mal atau zakat harta. Adalah sangat baik sekali kalau kita dikaruniai Allah atas rezeki warisan, lalu kita juga menunjukkan ketaatan kita kepada Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Harta warisan dia bisa ya untuk dizakatkan begitu ya, karena dulunya orang tuanya tidak sadar untuk bayar zakatnya begitu ya Pak Imam. Karena istilah warisan itu karena perolehan dari orang yang mewariskan. Ketika warisan itu menjadi milik kita, tentu menjadi kekayaan yang kita miliki. Apabila kekayaan yang kita miliki
mungkin diperdagangkan dan lain sebagainya pendapatannya, atau mungkin emasnya dalam jumlah yang cukup haul dan nisab, maka kategorinya adalah harta yang wajib untuk ditunaikan zakat kekayaan atau zakat malnya sesuai dengan nisabnya. Baik, tema kita zakat bukti ketaatan kepada Allah. Pak Imam, kita sudah di penghujung kebersamaan ini. Mungkin ada himbauan juga ataupun kesimpulan dari dialog kita sore hari ini, silakan yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada kita sebagai seorang muslim itu pertama ingin kita membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka tunaikan zakat karena kita yakin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Ketika kita diberikan nikmat kekayaan, merasa cukup, merasa bersyukur, maka kekayaan yang kita miliki ini apabila sudah sesuai dengan syariat agama Islam, wajib hukumnya kita tunaikan. Tidak pun kita memiliki kekayaan, atas kesehatan diri kita bisa beraktivitas, bisa berbuat, bekerja, bisa mengabdi kepada daerah, kepada negara, juga wujud syukurnya kita tunaikan zakat itu dalam bentuk zakat fitrah. Mudah-mudahan ketaatan ini akan menjadikan penguat keimanan dan ketakwaan kita untuk melaksanakan segala amal baikan yang disyariatkan menurut syariat agama Islam. Wallahu a'lamu bishawab, demikian. Ya, terima kasih Pak Haji Imam Hakim MSI yang merupakan akademisi sudah bersama kita dalam dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis sore hari ini. Dan pendengar dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk waktu berbuka puasa pada hari ini pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Ya, jelang kita dengarkan beduk tanda masuknya waktu berbuka puasa, kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Muhammad Firdaus. Kepada Muhammad Firdaus kami persilakan. Mengakhiri ini maka izinkan saya menutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Dan pendengar dan juga pemirsa, demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang baru saja kita dengarkan, yang dibacakan bersama Qori Muhammad Firdaus. Pendengar dan juga pemirsa RRI Bengkalis, dapat kami informasikan untuk kegiatan dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis hadir setiap hari selama bulan Ramadan, diawali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, untuk informasi pada hari ini masuknya waktu berbuka puasa pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita jelang menanti masuknya waktu berbuka puasa pada sore hari ini. Dan juga pendengar, untuk informasi juga di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis setiap harinya ini dilaksanakan juga kegiatan buka puasa bersama. Baik pendengar, kami sudahi
kebersamaan kita dalam dialog interaktif siar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis untuk hari ini Jumat 29 Maret 2024 bersamaan dengan 18 Ramadan 1445 Hijriah dan kita menantikan masuknya waktu berbuka puasa. Saya Maimunah Ismail bersama teknik Sarizan Usman mengucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.